Selamat datang di eduspace.id. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mendaftar. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan soal dengan cara mudah tanpa perlu ribet atau tanpa berbagai settingan. Karena biasanya dalam pembuatan soal pasti banyak settingan, khususnya di Word ya, dengan menggunakan Microsoft Word. Tapi kali ini kita akan melewati step itu. Hanya dengan satu aplikasi, Bapak dan Ibu guru bisa membuat soal yang nantinya bisa dipakai untuk online dalam bentuk HTML atau Blackboard yang mendukung sistem Moodle, atau juga bisa dicetak dan melalui export to Microsoft Word. Jadi mau Bapak Ibu guru-guru muda misalnya, fresh graduate, atau yang sudah lama nih, biasanya yang kesulitan itu yang sudah lama, ini dengan menggunakan aplikasi ini tidak akan mengalami kesulitan lagi, insya Allah ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Jadi langkah yang pertama adalah pastikan Bapak dan Ibu guru sudah mendownload aplikasi yang saya share. Ya. Jadi mendownload aplikasi yang sudah saya share. Siapa yang mendapatkan aplikasi itu? Aplikasi itu yang akan mendapatkannya adalah yang sudah mendaftar melalui https://bit.ly/ buat soal mudah. Jadi yang baru nonton video ini, karena video ini di-share ya, videonya di YouTube, jadi silahkan kalau yang baru nonton bisa daftar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mendownload aplikasinya bisa langsung melanjutkan video ini. Oke ya, paham ya semua? Oke, yang pertama adalah kita install dulu aplikasinya. Yang pertama kita install dulu aplikasinya. Jika sudah di-download, tinggal diklik 2 kali. Klik next. Ini sebetulnya proses instalasi sangat mudah karena seperti install biasa saja. Klik install. Tunggu sampai semua beres diinstal. Kalau sudah, klik finish. Nah, di sini sudah muncul ya. Ada ExamView Test Manager, ada ExamView Test Generator, ada ExamView Test Player. Kebetulan saya sudah menginstal sebelumnya sehingga otomatis step pertama dalam proses instalasi itu sudah dilaksanakan. Kita lanjut saja. Jadi cuman ada satu bagian saja di ExamView ini yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak menggunakan ExamView Test Manager, kita tidak menggunakan ExamView Test Player. Jadi kita hanya menggunakan ExamView Test Generator. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada ya tertulis Yayan Mulyana SMPIT Al-Muiz. Artinya ada step yang sudah saya lewati. Nanti Bapak dan Ibu tidak perlu kesulitan atau tidak akan kesulitan, cukup menginput data saja, nama dan instansi. Nah, ketika muncul ini jangan register no ya. Dan kalau bisa silahkan boleh di
show this message in the future ya. Jadi tidak ada pesan ini untuk kedepannya. Ini tinggal di close saja. Di sini ada 6 bagian, ada create a new test using a wizard, ada access the community portal, ada create a new question bank, ada open a existing question bank, ada create a new test from scratch, ada open existing test. Di sini juga ada 6 button, tapi yang kita gunakan satu saja. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak perlu menekan tombol yang lain, cukup ini saja, create a new test from scratch. Klik. Nah, di sini ada test title. Kita coba bahasa Indonesia ya. Indo saja, Indo biar mudah singkat. Indo, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya, klik OK seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu tidak perlu mengenal beberapa toolbar di atas, karena dengan tidak mengenalnya pun tidak diperlukan juga sih sebetulnya. Jadi cuma ada satu button, sama seperti halnya tadi, jadi tidak perlu menekan button-button yang lain, cukup satu button saja. Di sini ada new. Di bawah ya, di sudut kanan bawah itu ada new. Kita klik saja new. Nah, di sini ada beberapa macam tipe pertanyaan. Ada true false atau benar salah. Ada modifikasi benar salah, ada multiple choice pilihan ganda, ada multiple respon, ada bimodal, ada yes or no, ada numeric respon, ada completion, ada matching, short answer, problem, essay, case, other. Tadi sini saya akan menunjukkan yang memang sering kita gunakan. Yang pertama adalah multiple choice, ada matching, ada short answer. Ini short answer dan essay itu hampir sama sih. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi saya cuma akan menjelaskan multiple choice, matching, dan short answer. Kita mulai dulu dari multiple choice, klik OK saja. Nah, di sini ya, inilah kelebihan dari ExamView ini. Jadi pengaturannya sebetulnya hampir sama dengan di Word ya. Tapi ini lebih simpel, lebih mudah kita gunakan. Kita coba dulu. Di sini saya sudah menyiapkan satu bundel soal. Ini hanya contoh yang kita gunakan, yang sudah kita gunakan sebetulnya. Jadi kita copy saja di sini sampai ke sumber. Sudah copy, kita masuk lagi ke aplikasi, kita pastekan di sini. Nah, ini mudahnya sih. Yang paling emang saya suka dari ExamView ini, mudah banget. Kalau sudah seperti ini, kita lihat pilihan gandanya atau pertanyaannya, kita masukkan juga. Biar cepat ya. Di sini kita klik saja atau pastekan saja. Sini pilihan A, pilihan B, di sini pilihan C, di sini pilihan D. Nah, ini hapus saja. Ini sebagai contoh saja, saya akan memilih salah satu jawaban. Jadi untuk memilih salah satu jawabannya cukup memberikan tanda di sini. Di sini ada bulat ya, berbentuk bulat. Nanti ketika kita klik itu akan jadi hitam. Nah, hitam yang ini adalah itu tanda jawabannya di mana. Misal saya akan menekan di A, berarti nanti ada jawabannya adalah A. Nah, berbeda dengan Word ya. Ini saya contohkan sedikit keribetan
dari Word. Word kan gini ya, berbeda dengan ini ya. Ini sudah bisa ada 2 kolom. Kalau di sini masih dalam 1 kolom. Kalau di Word kita harus beresin dulu semua soal, baru kita bisa setting sebetulnya. Karena kalau kita setting di awal itu agak kesulitan di nomor-nomor selanjutnya. Misalnya seperti ini, kita harus klik layout dulu, lalu kita klik column, lalu kita klik to, baru bisa seperti ini. Tapi berbeda dengan extend view, kita tidak perlu ngecek lagi atau menekan toolbar yang lain. Cukup di sini, lihat di sudut kiri bawah, di sudut kanan bawah. Di sudut kanan bawah ini ada kolom ya. Ini Bapak dan Ibu guru bisa memilih mau berapa kolom, mau 1 maka akan jadi 1, mau 2 akan jadi 2, termasuk choice pilihannya mau seperti apa. Mau ada 5 langsung jadi ada nama 5 A, B, C, D, E, atau mau 4 saja itu boleh, silahkan. Di sini answernya sudah ditentukan. Jadi cukup segitu aja sih sebetulnya, tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak terlalu banyak pengaturan. Ini serunya di menggunakan exam view ini. Jadi tidak perlu banyak pengaturan, cukup 1 pengaturan saja. Tinggal memilih A, B, C, atau D. Kalau sudah seperti ini, semua sudah. Jadi kita tinggal record aja, udah beres. Kalau kita misalnya jawabannya kurang cocok, tadi tinggal diklik 2 kali saja, nanti muncul seperti ini. Ya, ini mudah sekali sih. Untuk tombol-tombol yang lain tidak diperlukan juga sih sebetulnya, jadi cukup ini aja. Tidak digunakan juga untuk tombol-tombol yang lain. Jadi untuk Bapak dan Ibu cukup menggunakan format yang sudah kita sediakan. Pada dasarnya semua hampir sama dengan Word ya. Jadi tinggal digunakan dengan sebaik mungkin saja. Oke ya, sudah cukup untuk multiple choice. Kita close saja. Kita coba ke soal berikutnya. Di sini ada new lagi. Klik new. Kalau tadi kita multiple choice ya, kita sekarang pilih match ya, menjodohkan. Nah, ini di sini agak simpel sih untuk menjodohkan. Di bawahnya itu adalah pertanyaannya. Di atas itu adalah jawabannya. Jadi silakan ditentukan saja. Ini ada pertanyaan di bawah ya, lihat ini yang question. Ada pertanyaan, ini ada ANS, itu answer ya, jawabannya. Jadi kalau misalnya ini questionnya saya cuma ada 2 saja ya, cuma ada 2, pilihannya juga cuma ada A dan B, kolomnya juga 2. Ini mau kolomnya 1 juga gak jadi masalah, tinggal disesuaikan. Ini saya tulis di sini 1 ditambah 1. Otomatis 2 ya. Di sini tinggal tulis huruf A. Yang ini juga sama. Di sini misalnya 2 tambah 3 dikurangi 2. Jawabannya 1. Di sini tulis B. Ya, ini mudah ya.
matching di sini sangat mudah, jadi tidak perlu ribet bikin format dan sebagainya. Ini langsung otomatis sudah dibuatkan. Kita tinggal record aja, record, langsung muncul. Ya, A, B, 2, 1, 2, 3. Kenapa di sini nomor 2 dan nomor 3? Karena lanjutan dari nomor atas. Kan biasanya kita bingung ya, kalau misalnya bikin soal, kita harus numbering dulu. Bikin numbering dulu dari awal, itu setting-settingnya cukup rumit. Dan kadang posisi paragrafnya jadi agak menjorok ke belakang karena bikin numbering yang baru. Tapi kalau di sini memang sudah disesuaikan. Mulai dari pilihan ganda itu semua berurutan sampai nomor terakhir. Meskipun berbeda soal. Nah, kalau untuk pencetakan ini mungkin agak bingung, tapi kalau ini di soal online itu sudah otomatis. Jadi kita semua tinggal menambahkan saja. Jadi kalau misalnya di sini question, tinggal kasih tanda kurung aja sih sebetulnya. Kasih titik-titik. Record. Coba di sini ya. Kalau misalnya dicetak kan nanti misalnya siswa tinggal memasukkan huruf yang mana. Makanya dikasih petunjuk di sini di atas. Ini matchingnya bisa diganti di soal menjodohkan misalnya. Ini record, nanti berubah otomatis. Jadi siswa tidak kebingungan. Dan hebatnya lagi adalah jawabannya sudah tertera di bawah. Jadi nanti buat Bapak dan Ibu guru yang ingin mencetak soal dan jawabannya untuk dilaporkan ke kepala sekolah, biasanya kan ya, itu tinggal langsung dilaporkan saja karena jawabannya sudah ada di bawah. Ini lebih efisien sih untuk Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan untuk jenis soal yang terakhir, short answer. Ini sama aja kayak di esai juga sama sebetulnya. Ada question, ada answer-nya gitu. Jadi saya contohkan satu saja. Short answer di sini pertanyaan sama aja tadi, pertanyaannya 1 tambah 3 sama dengan. Nah, di sini saya tulis 4. Jawabannya 4 ya. Ikut. Sudah. Sederhana sekali kan ya, dan sudah ada jawabannya di bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini konsep jenis soal yang menurut kami paling mudah. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu setting format dan sebagainya, cukup tulis langsung aja. Kalau misalnya di sini klik new multiple choice, langsung aja ketik di sini. Ini malah lebih mudah ya. Atau yang presiden pertama Indonesia adalah pilihan dana ya, titik sudah. Sini tinggal tulis jawabannya tuh, misalnya seperti kasih tinggal udah. Jadi malah jadi lebih mudah, tinggal cek ini jadi lebih mudah, tinggal di record udah ya. Dan ini memang berkelompok, jadi kalau misalnya pilihan ganda semua nanti dalam bentuk soalnya, jadi memudahkan Bapak dan Ibu juga. Kalau misalnya ingin menambahkan pilihan ganda, nanti tidak muncul di bawah soal uraian singkat, tapi langsung muncul di pilihan ganda. Ini luar biasanya dari aplikasi ini, jadi mempermudah banget sama kita. Nah, sekarang langkah terakhir nih, bikin soalnya sudah kan, berarti sekarang tinggal proses ekspor. Karena memang tujuan dari pelatihan yang saya buat ini adalah
bagaimana nanti Bapak dan Ibu setelah membuat soal itu bisa dibuat soal online dan bisa dibuat soal offline atau dicetak. Gampang sekali, tapi sebelum itu kita save dulu. Di sini ada icon save ya. Di sini Indo coba dulu. Indo coba aja. Kita save. Di sini kita pilih file, export. Saya akan mencoba untuk aplikasi yang bisa dicetak ya. Di sini ada rich text format. Bagi pengguna era-era dulu atau para pengguna yang suka bikin karya ilmiah, ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena rich text format ini adalah penyimpanan yang diwajibkan. Karena rata-rata orang yang suka ngerental dulu, kalau tidak menggunakan ini, bootnya itu kena virus kalau di rental. Nah, sekarang ini kita gunakan, klik rich text format. Simpan di folder yang sudah Bapak dan Ibu siapkan. Jangan lupa ya, uji coba Indo. Kita klik save. Kalau udah, ini yang ini dulu. Kita buka yang tadi. Nih, saya simpan di desktop ya, uji coba Indo. Udah dong, beres. Ya, beres. Pak, ini belum ada kop suratnya, tinggal ditambahkan saja, gampang. Saya hapus. Tinggal ditambahkan saja, tidak perlu besar ya. Ini saya tambahkan saja ke sini. Sudah beres. Ya, untuk kop suratnya ya, tinggal diatur-atur saja. Udah beres untuk kop suratnya. Kalau misalnya ada tambahan di sini seperti nama, mata pelajaran dan sebagainya, silakan tinggal disesuaikan saja. Tapi yang pasti untuk soal dipastikan sudah beres gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan Bapak dan Ibu, dan tidak perlu setting-setting lagi karena ini sudah sangat-sangat menyesuaikan. Jadi nanti tinggal di print saja. Udah beres. Sesuai kan ya? Atau misalnya, Pak, untuk pengaturan kertas seperti apa, tinggal diatur saja. Tidak perlu ini. Kalau ini kan letter biasanya ya. Kalau kita nanti menggunakan legal biasanya. Dan ini tips buat Bapak dan Ibu ya. Ketika menggunakan legal, pastikan width-nya 21. Di sininya height-nya 33. Klik OK. Ini settingan wajib ya. Jadi pastikan menggunakan settingan ini. Nah, lihat. Tetap tidak ada perubahan ya. Artinya memang ini sudah benar-benar disesuaikan untuk mode cetak. Kita tinggal print, udah sesuai. Jadi Bapak dan Ibu mulai sekarang tidak perlu repot-repot lagi bikin setting. Bahkan saya pernah melihat ada yang nyuruh untuk nyuruh orang lain lah, ada menggunakan jasa orang lain untuk sekedar pembuatan soal. Jadi biasanya untuk guru-guru yang lama ya biasanya, dan memang kebiasaan itu saya masih lihat sampai sekarang. Jadi untuk guru-guru yang lama, mereka menulis di kertas lalu nanti diserahkan ke orang yang memang jasa untuk ketik gitu. Nah, sekarang mulai hari ini silakan Ibu
gunakan aplikasi ini. Dijamin tidak perlu ribet, tidak perlu berbagai macam format. Untuk settingan itu hanya settingan cetak saja, di print saja ketika mau ngeprint, atau settingan kertas saja. Tapi untuk yang lainnya itu sudah sangat menyesuaikan. Dan hebatnya lagi adalah ExactView ini akan mengekspor ke dalam bentuk soal online. Misalnya Bapak dan Ibu sudah punya hosting ya, karena memang ini konsepnya untuk di hosting. Sudah punya hosting, atau misalnya Google Drive juga sepertinya bisa digunakan. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, klik file lagi, di sini export. Lihat ini ada text format, di bawahnya adalah HTML. Jadi saya akan menyontohkan dua lagi. Yang pertama itu HTML. Kita coba HTML Indo. Uji coba Indo. Klik OK. Di sini di desktop ya, uji coba Indo. Klik save. Nanti muncul seperti ini. Kita tinggal coba aja di Google Chrome. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti siswa memasukkan nama, setelah menjawab semua langsung bisa dikirimkan. Nanti pengirimannya biasanya masuk ke email yang sudah nanti disetting di awal. Ya. Misalnya HTML ya. Nah, di sini instruktur kontak. Jadi saya tidak menjelaskan ya, instruktur kontak. Jadi ekspor semua tes ya. Di sini. Nanti tulis aja di sini, misalnya ekspor tes, nama gurunya siapa, emailnya apa. Nanti otomatis jawabannya akan dikirim melalui email. Nanti anak-anak menulis di sini. Nanti ketika jawabannya sudah diselesaikan semua, akan terkirim ke email guru. Itu saja ya yang penting HTML. Kita lanjutkan ke yang terakhir, export to Blackboard. Di sini saya menggunakan Blackboard 7.1 sampai 9.0. Lokasinya tetap di desktop. Kita copy. Di sini kita isi, di sini kita isi juga. Klik OK. Nanti bentuknya akan berbentuk chip ya. Nah ini uji coba Indo. Nanti uji coba Indo ini bisa Bapak dan Ibu upload ke Moodle. Bagaimana cara upload ke Moodle? Saksikan terus, nanti di YouTube akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Dan secara gratis ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu risau. Karena saya yakin untuk saat ini yang Bapak Ibu butuhkan adalah membuat soal online berupa HTML bisa, ataupun berupa Moodle bisa, ataupun dicetak juga bisa. Tapi untuk Moodle memang harus Bapak dan Ibu guru harus memiliki akun Moodle. Bagaimana cara mendapatkan akun Moodle? Dan atau jika Bapak dan Ibu atau sekolah Bapak dan Ibu pengen menggunakan Moodle system, nanti bisa hubungi kami ya. Bisa menghubungi kami, bisa lewat Instagram eduspace.id, atau bisa menggunakan via WA 0838 2260 6126. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekolahnya akan kami fasilitasi Moodle sistem online gitu. Apa kelebihannya dengan sistem
online yang lain, karena sekarang ada berbagai macam merek ya, ada berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan di handphone, yang bisa digunakan di laptop. Kelebihannya itu adalah murah ya. Sama halnya ketika pembelajaran yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu gratis gitu ya. Modalnya pun tidak terlalu mahal, insya Allah biayanya. Sebetulnya dengan murid yang banyak, yang menentukan mahal atau tidaknya itu adalah jumlah muridnya. Kenapa? Karena server yang digunakan pasti lebih mahal. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti mudah untuk memahami ini, insya Allah, karena ini sangat-sangat mudah. Jadi tidak perlu settingan, format, semua cukup input data, cukup ekspor, dan soal yang Bapak dan Ibu buat sudah selesai. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.